Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk materi pada hari ini kita akan belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, di sini Bu Agus sudah menyiapkan beberapa contoh ya untuk memudahkan anak-anak Bu Agus dalam memahami materi kali ini. Hitunglah penjumlahan berikut. Nah, di sini ada 3 ya, Ibu buat soalnya ada A, B, sama yang C. Nah, di sini Bu Agus akan menyelesaikan dulu soal yang A. Soal yang A, 2/3 ditambah 1/5. Berapa ya hasilnya? Nah, syarat kita dalam menjumlahkan ataupun mengurangkan bilangan pecahan itu, penyebutnya ataupun angka bawahnya itu harus sama. Nah, kalau angka bawahnya itu belum sama, kita perlu menyamakan dulu ya. Nah, di sini kan 2/3. Penyebutnya berarti angka 3, ditambah 1/5, penyebutnya berarti angka 5. Nah, berarti belum sama ya penyebutnya, yang satu angka 3, yang satunya lagi angka 5. Berarti perlu kita samakan terlebih dahulu. Nah, langkah awal kita menyelesaikan penjumlahan ataupun pengurangan pecahan itu kita buat dulu garis bantu ataupun per yang masih kosong ya. Nah, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya itu kita mencari KPK dari 3 sama 5-nya ya. Kita mencari dulu KPK dari 3 dan 5. Nah, anak-anak Bu Agus bebas ya mau mencari KPK itu dengan cara apa. Bisa dengan mendaftar, bisa juga dengan pohon faktor ya, terserah. Nah, kalau di sini Bu Agus akan menggunakan cara mendaftar. Pertama kita cari dulu kelipatan 3 ya. Kelipatan 3 berarti ada angka 3. 3 tambah 3, 6. Tambah 3, 9. Tambah 3, 12. Tambah 3 lagi, 15. Tambah 3 lagi, 18. Dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita mencari kelipatan 5 ya. 5. Tambah 5, 10. Tambah 5, 15. Tambah 5, 20. Dan seterusnya. Nah, setelah itu kita lihat, kan kita mau mencari KPK ya, biar penyebutnya sama. KPK berarti kelipatan persekutuan terkecil. Yang namanya persekutuan itu yang sama. Berarti kita mencari kelipatan yang sama. Artinya angka itu ada di kelipatan 3, ada juga di kelipatan 5. Nah, di sini ternyata angka 15 ya yang menjadi KPK-nya. Nah, 15 ini kita jadikan penyebutnya ya. Kita tuliskan 15 di bawah per yang kosong yang masih kosong yang kita buat tadi ya. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita bagikan saja. 15 dibagi 3 dapatnya 5. 5 dikali 2 dapatnya 10. Letakkan 10-nya di sini. Selanjutnya 15 kita bagi 5 dapatnya 3. 3 kita kali 1 dapatnya 3. Letakkan 3 di sini ya. Nah, karena penyebutnya ataupun angka bawahnya itu sudah sama, tinggal kita jumlahkan angka atasnya saja, sedangkan angka bawahnya tetap ya. Jadi 10 ditambah 3 dapatnya 13 per 15. 15-nya tetap ya. Nah, berhubung hasil akhir yang kita dapatkan itu 13/15, tidak bisa untuk kita sederhanakan lagi, berarti kita tidak perlu mensederhanakannya ya. Tapi kalau kita menemukan hasil akhirnya itu bilangan ataupun pecahan yang masih bisa untuk kita sederhanakan, maka perlu untuk kita sederhanakan ya. Nah, untuk selanjutnya Bu Agus akan menjelaskan penyelesaian soal yang B ya. Soal yang B itu 3/6 tambah 1/8 tambah 5/4. Nah, yang membedakan soal ini sama sebelumnya, kalau sebelumnya itu kan cuma 2 pecahannya ya, ini 3. Nah, sebenarnya cara penyelesaiannya itu sama saja. Mau 2 pecahannya, mau 3, mau 4, sama ya. Nah, baiklah kita langsung ikutin saja langkah dari sebelumnya ya. Kita cek dulu penyebutnya itu sudah sama apa belum. Nah, di sini penyebutnya itu ada angka 6, angka 8, sama angka 24. Artinya penyebutnya belum sama. Berarti kita samakan dulu penyebutnya dengan cara kita mencari KPK-nya terlebih dahulu ya. Nah, kita buat dulu kelipatan dari angka 6 ya. Ada 6, 12, 18, dan seterusnya ya. Setelah itu kita cari juga kelipatan dari 8 ya.
Ini sama juga dengan seperti kali-kali ya, kali-kali 6, perkalian 8, ini juga hasilnya ya. Nah, setelah itu kita cek di mana angka yang samanya. Nah, di sini ya, berarti KPK-nya itu dapatnya 24. Nah, langkahnya masih sama seperti sebelumnya. 24 ini kita jadikan penyebut. Nah, setelah itu 24 kita bagi 6 dapatnya 4. 4 dikali 3 dapatnya 12. Letakkan 12 di situ. 24 dibagi 8 dapatnya 3. 3 dikali 1 dapatnya 3. 24 dibagi 24, 1. 1 dikali 5, dapatnya 5. Letakkan 5 di situ ya. Nah, langkah selanjutnya itu tinggal kita jumlahkan angka atas saja ya, karena angka bawahnya kan sudah sama. Angka bawahnya itu tidak perlu dijumlahkan, yang dijumlahkan angka atas saja. Berarti dapatnya 20 ya. 12 tambah 3 dapatnya 15. 15 tambah 5 dapatnya 20 per 24. Nah, berhubung angka 20 per 24 itu masih bisa untuk kita sederhanakan lagi, maka kita menyederhanakan lagi ya. Nah, di sini kan angka atasnya itu lebih kecil ya pada angka bawah. Berarti dalam proses kita menyederhanakannya itu nantinya pasti masih menghasilkan bilangan pecahan biasa ya, tetap dia ya, tidak bisa kita ubah dia menjadi pecahan campuran kecuali kalau angka atasnya itu lebih besar daripada angka bawah. Berarti di sini kita cari dulu FPB dari 20 sama 24 ya. Dan ternyata FPB-nya itu adalah angka 4. Berarti 20 kita bagi 4 dapatnya 5, 24 kita bagi 4 dapatnya 6. Dapatlah hasilnya itu 5 per 6. Selanjutnya Bu Agus akan menjelaskan penyelesaian soal yang C. Soal yang C itu ada 3 tambah 1 per 5 ya. Nah, seperti yang Bu Agus jelaskan sebelumnya, kita perlu menyamakan penyebutnya. Nah, di sini kalau ada kalau angka 1 per 5 sudah jelas ya, penyebutnya itu angka 5. Sedangkan angka 3 ini tidak dituliskan penyebutnya itu berapa. Nah, perlu anak-anak Bu Agus ketahui ketika ada bilangan bulat ini kan kayak seperti angka 3, penyebutnya tidak ditulis di bawahnya. Itu sebenarnya dia mempunyai penyebut angka 1. Nah, kenapa demikian? Berarti kan kalau penyebutnya itu angka 1, penulisannya itu 3 per 1. Nah, 3 per 1 itu kan hasilnya 3. Sama aja nilainya ya. Nah, makanya setiap ada angka yang tidak ada penyebutnya, sebenarnya dia mempunyai penyebut di bawahnya itu angka 1. Berarti 3 ini 3 per 1 tulisannya ya, ditambah 1 per 5. Jadi dari soalnya itu 3 tambah 1 per 5, berubah soalnya menjadi 3 per 1 ditambah 1 per 5. Nah, langkah selanjutnya itu masih sama seperti sebelumnya. Kita cari dulu kelipatannya ya, kelipatan dari angka 1, kelipatan dari angka 5. Setelah itu kita pilih KPK-nya ya, kita ambil yang KPK-nya. KPK-nya di sini angka 5 ya. Nah, ini langkahnya sama persis seperti sebelumnya. Nah, 15 tambah 1 dapatnya 16 per 5. Nah, di sini kan hasilnya 16 per 5. Angka atasnya itu lebih besar daripada angka bawah. Nah, di sini pun angka 16 per 5 itu masih bisa untuk kita sederhanakan lagi. Maka perlu untuk kita sederhanakan lagi. Nah, perlu diketahui ketika kita menemukan pecahan yang angka atasnya itu lebih besar daripada angka bawah, ketika kita sederhanakan itu ada dua kemungkinan. Masih bisa dia tetap menjadi pecahan biasa, bisa juga kita ubah dia ke dalam bentuk pecahan campuran. Nah, di sini kalau 16 per 5 itu kita tidak bisa menyederhanakan lagi dia pakai untuk menjadi tetap pecahan biasa ya, karena tidak ada angka yang bisa kita bagi 16 sama 5. Sehingga di sini Bu Agus mau menyederhanakannya itu ke dalam bentuk pecahan campuran ya. 16 kita bagi 5, berarti 16 bagi 5 hasilnya 3. Karena per 5, di sini juga per 5. Sisanya 1 ya, sisa pembagiannya. 16 bagi 5 dapatnya 3, sisanya kan 1. Nah, diletakkan jadi pembilangnya. Selanjutnya Bu Agus akan menjelaskan penyelesaian soal tentang pengurangan. Di sini ada soal 3 per 4 dikurang 1 per 2. Nah, langkahnya itu sama persis seperti penjumlahan ya. Bedanya kita kurang saja ya.
Nah, ini angkanya sama persis. Nah, berarti kan di sini 3/4 dikurang 2/4 ya. 3 kita kurang 2 dapatnya 1/4 ya.